Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradat kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Jangan lupa sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan saya muliakan Bapak Abu Karom Kai Berwanes Adam yang selalu menemani kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan TPS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang sabar dan takwa kunci kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Qala Musa berkata li qaumihi kepada kaumnya, asta'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wasbiru dan bersabarlah, innal ardu sesungguhnya bumi ini lillahi milik Allah, yurisuha diwariskannya mayasau kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi di antara hamba-hambanya, wal akibatu lil muttaqin dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar merupakan kekuatan inti untuk menghadapi sesuatu yang menyakitkan dan menyulitkan. Kena sabarnya namun urang digoreng ku batu sabar pula. Sabar terbaik kayak malasnya simpan. Urang dipuji ku batu sabar pula. Sabar alhamdulillah. Puji mah Tuhan Allah. Karena sabar itu bisa menghadapi sesuatu yang menyakitkan dan menyulitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Dipanggil dari 14 abad yang lalu sampai sekarang di Masjid Muhajirin ucap ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lain panggil anu deket, nu jauh jeung nu deket dipanggil ku Allah. Basana teh wahai, anu wahai ge nya, anu bae anu jelema kudu disawah, anu kerja wahai ibu bae subhanallah. Tapi kan ada dengan kumaha panggilna? Gitu ya, gitu. Dan lamun urang jeung babaturan urang, lamun urang anu deket wahai, kamu mau bukan peraturan. Apa? Nah, orang urang teh nanya ge teh torek kitu nya. Kalau deket mah gitu kan. Subhanallah. Wah ya, orang-orang jauh 14 abad yang lalu Rasulullah SAW menginformasikan bahwa ini akan dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahasana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa panggilan Allah?
asta'inu mohon pertolongan kepada Allah. Lamun urang aya kasusah, lamun urang aya kabingung, apapun kesusahan kabingung ya, kusulit apapun, minta tolong ka saha? Allah. Osok minta tolong ka Allah tara. Acida we minta tolong ka Allah, ulah minta tolong ka dukun, kalau berbisa ulah. Minta tolong ka Allah. Ka pejabat minta tolong ka Allah. Subhanallah. Dengan cara apa? Bisobri, dengan sabar. Terus kenapa nih? Wassolati, dan sholat. Minta tolong kepada Allah, berdoa ya, memohon kepada Allah, ikuti petunjuk Allah dengan sholat dan sabar. Inna Allah, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Allah tersebut kejaman sabar tanya. Subhanallah. Ini wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban urangnya, urang sholat tanya, melaksanakan kewajiban, sholatnya kewajiban tanya. Subhanallah. Nah urang rusak sok maero nya sholatnya, sok maero tan sholat berat pas sholat. Subhanallah ya. Nah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan maupun menghadapi cobaan, yaitu dengan sabar dan sholat yang disertai rasa khusyuk. Kada urang teh kenalakan sholat teh kudu khusyuk, ulah teh khusyuknya. Subhanallah. Dan kebanyakan urang mah teh khusyuk sholat tehnya. Kawa sholat parita Allahu Akbar. Katingali we sakadayana. Lamun ayeuna urang poho we naon naruh kunci mobil motor, terus sholat kapan nih? Masa gitu? Setan pinter sih batal urang. Naon anu urang? Poho sholat we pasti kemari. Kadang-kadang nareboa ke sholat. Nu tadi nerima aya sholat subhanallah. Komo urang pas cakur. Nah, ek sholat. Beda kuda salah bukan dia ke sholat ya. Lapor pinter Pak sholatnya subhanallah. Nah, berarti orang sholat terus sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sabar adalah menahan diri dari marah. Tak belum sabar saya menahan diri dari marah. Kosong marah ulang tarah. Kosong apa yang bisa ngapain? Kosong nyarekan istri. Ayo sholat dan biasa susah karek guys belum ibu motornya ibu sok kata marahin suami tanah beda ada terus kolot mana belum aduh dia aja dong tahu kasih ku istri ku suaminya istri teh jadi kan cing aku belajar apa ya orang teh ayo begitu beda masuk istrinya apa orang masuk sekampung bener saya yang masuk saya membuktikan saya masuk dimarahin gitu ya. Oh saya masuk kereta ke istri dengan itu sudah jauh beda bapak dengan satu hari subhanallah subhanallah jadi apa namanya menahan dari marah menahan lisan dari keluh kesah. Nah orang lisan urangnya ulang keluh kesah dengan adu Allah masuk adu Allah ulang tahan subhanallah dan menahan anggota badan dari melakukan keburukan. Allah memujimu dengan 3 cara. Pertama, Allah memberi apa yang kamu untuk memuji rasa syukur. Allah tak memberi ya, tapi untuk memuji rasa syukur. Kalau Allah diberi harta yang banyak, kudu bersyukur karena ujian dari Allah. Kada ya, orang diberi istri yang cantik, itu bersyukur ke Allah ya. Ayat begitu? Ada ya subhanallah. Ya kayak dari rumah itu eta, bersyukur ya ke Allah. Terus akhirnya di Allah itu ya, subhanallah ya. Yang kedua, Allah menunda keinginanmu untuk memuji kesabaranmu.
orang buat ayam itu tidak sana. Ku Allah dengan doa dengan doa tapi terlaksana. Tidak muji kesabaranmu. Terus berdoa terusnya. Subhanallah. Yang ketiga, Allah tidak memberi apa yang kau mau untuk menguji keyakinanmu kepada-Nya. Barang siapa yang ingin kuat, barang siapa yang ingin kuat, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang kuat, badan sehat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin mulia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mulia tidak? Ingin mulia tuh, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ingin menjadi manusia terkaya, yakinlah akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi harta yang di tangannya. Sesungguhnya ujian hidup merupakan sunatullah. Hari orang sok diuji oleh Allah. Tidak. Oh diuji, tak ada sunatullah ujian. Ayah nu diujian kalau teh ada kemiskinan, ada kekayaan, ya subhanallah. Ayahku istrinya solehah, gitu ya. Ayahku suaminya soleh, gitu ujian dari Allah. Tapi kebanyakan manusia ingin diujian kekayaan wae. Ayah kekayaan, ya istri soleh, teman karib saroleh, kayak gitunya alamnya. Tapi sini kami kan ujian teh. Sakapun ayah urang kekayaan, sakapun urang kemiskinan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai sunatullah, ya. Nah, yang menimpa kepada siapa saja, terlebih kepada para nabi. Namun semua ujian akan berbuah kebaikan apabila disikapi dengan kesabaran. Tanya, ujian semua ujiannya disikapi oleh kita dengan kesabaran. Istri galak, sabar tidak? Sabar. Istri solehah, sabar tidak? Nah, suami soleh gitu ya, sabar tidak? Anak yang waladun solehun, sabar tidak? Sabar. Anak yang berkedawung gitu ya, sabar tidak? Sabar. Subhanallah ya. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam mengandung banyak pelajaran tentang pentingnya kesabaran, yaitu kesabaran dalam menghadapi yang sangat jolim dan juga kesabaran ketika menghadapi umatnya Bani Israel yang tidak sabar dalam menghadapi ujian dan tidak merasa puas akan suatu hal. Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejoliman Fir'aun yang kejam. Coba bayangkan Pak, Fir'aun ya, membunuh 1 tahun anak bayi laki-laki, dibunuh. Siapa yang tidak kejam? Memperkerjakan orang-orang Bani Israel sebagai budak, membangun gedung, apapun dikerjakan, subhanallah. Dan diuji oleh Bani Israel, umatnya minta makanan, diberi mana dan salwa, kurang kene diminta, subhanallah. Itu ujian sabar Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Rasulullah SAW menghadapi ujian yang sangat berat dalam menyebarkan agama Islam, khususnya pada periode Mekah. Rasulullah dicaci, Rasul dimaki, Rasul diboikot, Rasul diintimidasi, sampai Rasul hendak dibunuh pada saat berlangsungnya perbaikan ekonomi. Subhanallah. Dari dulu sampai sekarang, kalau ada yang menyebarkan agama Islam, banyak yang tidak suka karena banyak masyarakat. Subhanallah. Nabi SAW dan kaum muslimin pun hanya makan rumput dan dedaunan. Coba yang kata, subhanallah, Nabi Muhammad sebagai raja, sebagai rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan rumput dan dedaunan. Luar biasanya. Akan tetapi semua ujian mampu mereka hadapi dengan keimanan dan kesabaran. Nah, orang lamun orangnya diuji oleh istri, punya iman, punya sabar tidak? Lamun orang lulus ujian, berarti punya iman dan punya kesabaran. Sesungguhnya kesabaran adalah bagian terpenting dari keimanan.
Bagaimana seorang muslim? Kesabaran bagaikan kepala bagi tubuh. Ketika kesabaran itu hilang, keimanan pun akan hilang. Karena keimanan dan kesabaran yang kuat, para nabi mampu menghadapi berbagai tantangan dan dakwah, sekaligus memenangkan pertarungan dengan musuh-musuh yang menentang ajaran. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, 4 sumber kemiskinan dari diri kita sendiri. Menyebabkan orang miskin teh hanya 4. Yang pertama dari mulut. Dari mulut. Naon sih? Mulutnya selalu mengeluh, tidak pernah puas. Nah, menyebabkan kemiskinan teh orangnya dari mulut, karena mulut selalu mengeluh, tidak pernah puas. Terus diberi hiji hayang 2, terus diberi 2 hayang 3, terus diberi lebah emas 1 lebah, pengen lebah emas yang kedua, diberi emas lebah kedua, pengen emas ketiga. Itu semua dunia milik kita sendiri, batur bawah diberi. Ayo gitu, coba buktikan sekarang Pak dunia. Tadi mau jadi menteri, saya nggak sesuai, udah dari jadi presiden yang baru menteri dari gitu, ayo gitu. Nah, dibuktikan ini akurat itu. Itu timbulnya dalam kemiskinan. Dari mulut selalu mengeluh, tidak pernah puas. Terus diberi istri kayak 2, ayo gitu. Dari kedua itu miskin teh. Lawan ayo dicarekan ke pertama, mari ke kedua, carekan ke kedua kepada. Mari gitu. Bukan itu sentuh, cukup hiji udah. Tenang Allah, subhanallah. Yang kedua, dari tangan. Hanya bisa menerima, tidak mau. Kurang mah hayang teh narima we, geus beungan narima we. Nah, subhanallah pemerintah. Kan pertama tangan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu menyebabkan kemiskinan. Artinya menerima terus sebenarnya menerima we terusnya subhanallah ya. Yang ketiga dari mata. Hanya melihat kebaikan sendiri, sedangkan orang lain selalu salah. Kemudian teh urang we. Teta dari mata, melihat dari mata kanya. Kemudian teh urang we, kita orang lain salah. Teta berarti menyebabkan kemiskinan. Subhanallah. Yang keempat dari hati. Sedih melihat kebahagiaan orang lain dan bahagia melihat kesedihan. Lalu lihat kebahagiaan orang teh sedih, saya mau ganti di motor, ganti mobil sedih, tidak semua orang bersyukur alhamdulillah guru namanya dan bahagia melihat kesedihan orang, tapi orang sedih teh bahagia gitu ya, subhanallah. Eta menyebabkan kemiskinan. Energi uang itu seperti energi jiwa. Bila mencarinya penuh bahagia, penuh ceria, penuh tenang, dibandingkan dengan ibadah, maka dia akan datang dengan mudah dan penuh berkah. Akan tetapi bila energi jiwamu negatif, mencari utang misalnya kesal, marah, benci, mumet sampai meninggalkan ibadah, maka dia akan rumit datangnya dan saat ada pun tidak berkah. Budaya bin Iyad berkata, pertolongan Allah tidak akan berlaku bagi orang yang dikuasai hawa nafsunya dan memperuntukkan nafsu syahwat. Setiap takdir yang membuatmu menangis pasti ada akhir yang sangat manis. Setiap perjuangan yang susah pasti membuahkan hasil yang begitu indah. Teruslah berkembang, jangan berhenti di tengah jalan. Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Emang menyebarkan ilmu teh perjuangan, punya masalah terus berkembang. Kita serahkan kepada Allah dan tanpa lelah terus berdakwah, terus mencari ilmu, terus berbagi. Waktu-waktu dilarang bicara dalam Islam dan ada waktu-waktu berbicara dalam Islam. Ketika kan sering boronya orang masjid beres salah punya sholat bro kajuru kalipu ngomong kudu cek coba dulu ramenya cek ngaji ribut gitu nya tadi di nomor tadi naon tetenya ayo
gitu? Subhanallah ya. Nah, waktu-waktu di mana bicara dalam Islam? Yang pertama ketika mendengar suara adzan dikumandangkan. Nah, kalau sedang ada dikumandangkan, orang ngomong, orang bicara di obat orang kayak dengarkan suara. Apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini hati orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari ngobrol tadi ya. Hari asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika baca hayya 'alas shalah, mari kita salat, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu baca subhanallah. Lain dia maka ada ngobrol gitu. Ya. Untuk bosan kan ngobrol aja, subhanallah. Jangan awak tutup ngobrol aja subhanallah ya. Yang kedua, ketika kencing atau buang air besar, tak ulah kencingnya, ulah sampai waduh ngobrol, ulah kencing tehnya, Komo orang dari zaman ke ruang buang air besar, ya subhanallah, itu nyanyi, teriak, subhanallah, ayo gitu, ada di WC teta, bukan nyanyi gitu, ulah seperti itu pernah ngalaman gitu tah, ayo stop pula. WC tempat setan. Subhanallah. Ada ya, cuk nyanyi. Kok orang mau ucapan Al-Qur'an di WC diberi. Naon buang air besar. Apalah tuh dari ulah. Cepet di WC banyak. Subhanallah. Kayak ini katanya. Yang ketiga, ketika sedang keadaan baca lamun ayah membawa Al-Quran, namun ayah membaca Al-Quran dengan ulah sampai ulah. Aduh, ngobrol gitunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah 7 Al-A'raf ayat 204, wa idza qara'ul Qur'an fasta'inu lahu wamsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lamun orang ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang baca Al-Qur'an, sok orang dengarkeunnya. Babarengan sok orang babarengan baca Al-Qur'an gitu nya. Anu teu ngaji Al-Qur'an didengarkan ke urang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, yang keempat ketika melaksanakan sholat, lamun ke sholat, ulah hati-hati, ulah ngobrol, mulai lain, dengarkan, lamun berjamaah dengarkan si imam, umpama si imam Allahu Akbar, gitu ya, ikuti ketika Allahu Akbar. Ketika si imam membaca Fatihah, dengarkan ke urang baca Fatihah, bisa anu salah, bener-bener ke urang, baca surat. Ketika imam Allahu Akbar, nah, ketika waladhdallin baru kita membaca amin. Gitu kan ya? Ketika kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ya, sebenarnya nanti ulah kudu kudunya kan imam apabila imam ruku, apabila imam sujud, apabila imam membaca surat, jangan ditambah. Ayo ditambah ya. Ketika maca sabis rabbika Allah ta'ala Musa Isa salam cenah subhanallah. Ayat itu dah kalau orang baca itu ayat itu Al-Qur'an. Daya dengar cekarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wamsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Qur'an jelas kan? Akan jelas kan? Supaya orang mendapat rahmat dengan Al-Quran lain orang waduh punten banyak gak sih dia mawat tawasawil haki saya mengingatkan subhanallah jelas itunya udah orang malah dicari kasih mencembung gitu ya karena kebiasaan orang di bawah orang itu gitu gitu berarti apa tadi orang
turun ke cuma orang tua gitu turun betul begini. Akibatnya ditaklid buta. Itunya ayo gitu. Walaupun terbanyak subhanallah ya. Yang keempat, ya, ketika melaksanakan sholat. Yang kelima, pada saat khotib berkhutbah Jumat dan kedua khutbah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Namun hanya khutbah ya, khotib berkhutbah. Ulang ngobrol. Terkaji, terjadi ya ulang sholat subhanallah. Karena rukun sholat Jumat termasuk khutbah. Dengan ulang, kalau ayah udah sering, ulang, gitu ya. Ulang reper, bawa orang-orang itu keluar gitu ya subhanallah. Ulang baru lebaran sebelumnya informasinya supaya ulang tertib gitu subhanallah ya. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, umatku akan ditimpa penyakit yang juga menimpa umat-umat sebelumnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, penyakit apa itu? Kemudian beliau bersabda, sombong, angkuh, bermewah-mewahan, bermusuh-musuhan dalam urusan dunia, saling membenci dan saling dengki hingga kelewatan batas. Benar ayat terus turun kata ya, penyakit nanti yaitu sombong, ya, angkuh, bermewah-mewahan, bermusuh-musuhan dalam urusan dunia, saling benci dan saling dengki hingga kelewatan batas. Tip menyuburkan kesabaran dan ketakwaan. Pertama, memahami hakikat hidup. Sesungguhnya hidup adalah rangkaian ujian dan cobaan yang harus dilewati setiap manusia. Seseorang tidak mungkin dapat melewatinya dengan baik tanpa hadirnya kesabaran. Dengan kesabaran, ujian bisa menjadi alat untuk meraih surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 130, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lamun ulah aya untung dunia akhirat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meyakinkan bahwa pahala dari Allah Ta'ala akan didapat dengan tumbuh kesabaran dalam diri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Quran surah 29 Al-Ankabut dari mulai ayat 58 sampai 59, nikma ajrul ghafirin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertakwa kepada Tuhannya. Yang ketiga, ujian dan cobaan menimpa hanya bersifat sementara dan tidak akan selama-lamanya. Seberat apapun ujian pasti akan ada ujungnya, dan Allah Maha Kuasa untuk mencabut atau meringankan segala bentuk ujian. Yang terakhir, meneladani para nabi dan rasul, termasuk keluarga dan orang-orang bersamanya dalam menghadapi ujian. Seberat apapun ujian yang menimpa pada diri, sesungguhnya tidak akan melebihi beratnya ujian yang menimpa mereka. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak